Gimana bang? Sehat? Sehat banget Bang Gol. Sehat. Sehat. Ini kacangnya Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Ini kurang enak tambah kopi ya. Hah? Saya kan tambah tampan sekarang bang. Allah, ya Allah, tambah tambahan. Oh iya. Ini posisi Neng Zulfa ada di pondok atau tidak? Ada di pondok. Kalau saya nemui Neng Zulfa gimana? Menurut saya jangan. Lebih baik saya mungkin ya jangan kesini dulu karena untuk menenangkan. Jangan kesini dulu lah. Bahaya ini. Samen dibiarkan di pondok ini agak ngericu ini. Kan samen orang kaya kan, punya uang banyak kan. Ya udah tidur di hotel aja ya. Jangan di sini bang. Mohon maaf betulan ini bang. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. Baik sahabat, alhamdulillah ini nggak disangka juga, alhamdulillah akhirnya saya dan juga tim saya sampai di Ponpes Thoriqul Jannah milik Gus Idris sahabat. Tapi sebelum kita langsung menemui siapa yang selalu beronar tuh sahabat, si Zulfa itu, karena luar biasa sahabat. Sebenarnya niat saya itu sudah dari kemarin, udah beberapa hari yang lalu saya mau ke Ponpes Gus Idris. Saya penasaran sama si Zulfa itu, dan kebetulan yang buat saya greget tuh saya lihat Zulfa itu diajak sama Dimas, yang namanya Mas Dimas atau siapa gitu, pokoknya siapa lah lupa sahabat, untuk membolehkan yang Zulfa itu masuk ke dalam pondok. Nah jadi kan berhubung ini hari yang pas sahabat, jadi di sini saya mau datang kemari tujuannya karena saya tidak senang pondok Gus Idris ini ada kegaduhan sahabat, apalagi tingkahnya ini Zulfa ini seperti memiliki sahabat ya bahasa, di depan lain, di belakang lain, di depan A, di belakang B, bisa jadi Z. Na'udzubillah. Jadi ya mohon maaf untuk sahabat-sahabat semua, untuk pecinta Mas Ri Official, untuk pecinta Gio Mania, kalau misalkan Mas Ri sedikit lambat datang kemari, bukan berarti Mas Ri mengabaikan ya, bukan berarti saya mengabaikan, tapi memang banyak banget kegiatan, banyak banget rutinan yang saya jalankan di sana sahabat. Tapi ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwasannya saya dan Gus Idris adalah bukan hanya sekedar teman, tapi melebihi dari saudara kandung sahabat. Tapi sebelum kita izin dulu sama pihak keamanan yang ada di Ponpesnya Gus Idris sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Mas Ri ya? Iya alhamdulillah. Oh iya. Ini Pak, ini sebelumnya Bapak pengaman sini ya? Iya. Jadi kan saya mau ketemu sama Gusnya. Ya. Jadi apa tuh prosedur yang harus saya Oh jalankan? sampean ke admin dulu ya? Oh. Saya nggak bisa langsung kalau ke saya, ke admin dulu baru saya. Oh gitu. Nah, kalau ke saya mah nggak berani. Oh berarti Sampean ke prosedurnya admin dulu, ya. admin dulu. Ya. Adminnya di mana Pak? Sebelah Giomar itu. Oh sebelah Jumat Iya. ya? Sampean Oke. ke admin dulu Oke. baru ke sini. Oke. Jadi sahabat-sahabat kalau mau kemari tetap ikuti prosedur. Jadi ke satpam dulu lalu ke arahkan ke admin. Iya makasih banyak Pak ya. Iya. Izin Pak. Oke. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sahabat-sahabat ya, inilah kalau misalkan kita bertamu manapun kita harus ikut prosedur yang ada. Oh iya, tapi sebelumnya ya Allah saya lupa. Saking senangnya saya sudah sampai di Pondok Gus Idris. Kita sholawatan bentar sahabat ya. Nih kita di sebelah mobil perjuangan Gus Idris nih sahabat. Kita sholat bentar ya mari. Oh iya mas, siap. Oh jadi kita apa? Apa kita di depan aja mas? Hah? Soalnya ini takut ada mobil lewat Oh mas. iya. Depan ya. Kita tetap sholawatan dulu
Tadi karena apa ya, terlanjur senang mungkin ya saya sampai di podcast saya ke situ, masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Utyamina, Utyamina, Al-Sabilin Nakibina, Utyamina, Utyamina, Al-Sabilin Nakibina, Wattakila ta'ala al-maqalil mulhidina, Wattakila ta'ala al-maqalil mulhidina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbi wa hasbi wa khairur raziqina, huwa rabbi wa hasbi wa khairur raziqina. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh iya mas. Bismillah. Jadi sahabat, ini kita langsung lanjutkan. Ini kita dari tulisan ya. Oh iya mas ya. Langsung ke admin sahabatnya habis ini. Oh izin, karena memang jujur sahabat saya itu gerem gitu. Saya tidak senang kalau misalkan di pondok khusus di sini ada kegaduhan, ya. Dan alhamdulillah baru ini saya bisa sampai kemari karena berhubung kegiatan saya yang padat sahabat. Sana juga kan saya punya anak yatim yang mana harus saya asuh. Lalu saya di sana saya sering mengadakan kegiatan majelis, sering diundang untuk kegiatan rutinan majelis sahabat. Jadi alhamdulillah baru kali ini saya bisa sampai di
Ponpes Q. Adminnya mana? Iya mas, coba cek aja langsung ke dalam mas. Assalamualaikum. Mas, ini adminnya Gil. Tadi kan saya sudah ke Satpam kan? Jadi katanya yang di pos Satpam sana suruh nemuin admin. Oh baik, silakan dengan saya sendiri adminnya. Ada yang bisa saya bantu? Boleh silakan duduk. Oh, nggak apa nih? Iya nggak apa-apa duduk. Allah. Itu Gini, Mas Yusuf. Ini kan saya memang sedikit lambat datang ke sini kan gitu. Jadi sebelumnya saya melihat dari kontennya Gus Idris, dari lab Gus Idris. Iya. Di sini lagi ada kegaduhan, apalagi siapa namanya si Zulfa itu. Iya. Waalaikumsalam. Allah, masya Allah. Ya Allah, saudaraku. Mas Masya Rey, Allah. kapan datang Mas Rey? Kapan datang? Allah. Baru sampai tadi. Barusan. Adminnya yang mana? Ini atau yang ini? Mas Yusuf. Ya, Kalau Mas ada Yusuf. perlu ke Mas Yusuf dulu, nggak apa-apa. Mas Yusuf, ini saya boleh ngobrol ke Mas Dimas ya? Baik silakan saja silakan. Iya, Mas Yusuf ya. Kita dulu salaman. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah sehat. Itu siapa? Ini di sini. Cak Sipul tuh, Masya Allah. Cak Sipul, ya Allah. Iya. Ada Cak Budi juga di sini. Sebenarnya saya udah lama sahabat rindu sama mereka, sahabat. Masya Allah. Gimana bang? Sehat. Sehat. Sehat banget, Bang Gol. Sehat ya. Sehat, ini kacangnya, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kurang enak tanpa kopi nih, mana kopinya? Kopi ini bang. Hah? Siapa tambah tampan sekarang bang? Allah, ya Allah, tambah-tambahan. Tambah tampan. Bang, izin bang ya? Ini saya mau ketemu Dimas. Siap-siap. Iya. Baik, Semangat terus. silakan. Oke, Bang. Ya Allah Mas. Berapa jam perjalanan Mas Rey dari Medan ke sini Mas Rey? Masya Allah, saya berangkat jam 8. Silakan duduk, kameramen. Oh, iya. Silakan duduk. Mas Dimas. Ini saya mau mesen kopi dulu bisa? Bisa. Kalau kita bareng-bareng yuk. Di sini bisa pesen kopi? Bisa. Yuk, Di bisa. sini ada ini Geomart. Di sini tersedia banyak sekali. Lengkap Saya berarti ya kalau persahabat ya. misalkan kemarin sahabat ya, saya nggak ngerasain apa namanya, apa namanya nih, market Geomart ya. Geomart. Oh, saya kurang imat. Apalagi sini kan ada kopi sahabat. Sini udah kayak di minimarket gitu ya. Lengkap ya. Ada kopi. Ini Di sini ngambil dulu baru bayar. Ambil Persis dulu. sama di minimarket. kayak di nomor itu ya. Masya Allah. Meskipun kecil, kita insya Allah lengkap. Nanti insya Masya Allah beberapa bulan lagi ada juga ATM-nya di sini. Oh, Lengkap, iya? Insya Allah. Masya Iya. Allah. Yuk, Cak, mau pilih kopi apa? Ini, aduh, luar biasa sahabat. Harusnya saya yang jamu sampean. Enggak masalah, enggak masalah. Saya aman itu. Tapi kebiasaan Mas Rey sahabat, setiap kesini pasti setiap malam tuh ngajak ngopi. Oh ya iya dong, biar fresh kan fresh. Jadi ya, Ini 3 berarti, apa 2? ini dulu kameramen saya nanti. Pokoknya kita kesusahan dong. Oh iya, siap. Lah ya dia ngopi nanti gimana nyutingnya? Nanti Iya Mas Dimas. ya. Apa diambilkan sekalian? Oh nggak usah Mas, nanti aja. Nanti. Oh iya. Nanti kemalahan kanan ngopi nanti Mas. Oke, siap. Lupa pakai merah nanti. Ini kita kopi cuma ini ya. Minta Pilihannya lengkap nih. Wah, lengkap ini. Loh, lengkap sahabat. bukan di sini aja, masih ada yang di sana loh, banyak Bisa sekali. milih yang bukaan ada. Bisa, ini ada kopi ya. Tapi ini besar, Mas. Banyak sekali pilihannya. Milo, Energen. Ada semua. Masya Allah. Kayak endorse jadi. Ya Allah. Saking berbahagianya kita kedatangan Mas ini sahabat. Iya Allah, Masya Allah. Ini kopi apa nih? Jadi karena saya perjalanan jauh, Harus minum susu, Susu. yang banyak. khusus yang banyak. Satu aja Mas. Satunya Susu. saya maksudnya. Campurnya ini apa nih? Kopi. Kopi. Jadi Kopi kopi- campur susu. Kopi susu. Kopi susu. Cak, apa Mas? Mas Dimas, terserah. Saya cukup susu. Susu aja. Sahabat ya, ini maaf nih ya. Masya Allah, soal perjalanan jauh sahabat. Jadi sebelum kita ngobrol ya, kita buat kopi dulu sini. Bismillah. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ke Gus Idris, wow jangan sampai lupa. Gak lengkap rasanya kalau nggak ngopi di Geomart. Iya. Bismillah. Sebenarnya ada juga kopi bio Asma ada. Oh, ada. Ada, Mas. Masya Tapi Allah. nggak tahu stoknya masih ada apa enggak. Ada sebenarnya sahabat kalau mau ke sana. Duh. Enggak apa. Nggak Wes, apa-apa ya. pesen. Karena saya sama Gus Idris itu bukan sekedar teman. Nggak Kami apa-apa lebih ya. dari saudara kampung. Kebiasaan Tidak apa, soalnya. kami lebih dari saudara kandung. Iya. Saling menolong, Oke, saling siap. membantu, saling merangkul, Masya Allah. Makanya
di sini ada kegaduhan dari Zulfa itu, aduh saya gerem saya. Tapi sebelum kita ngopi dulu, sebelum ngobrol situ. Oke, siap. Bismillah. Ngopi sahabat, kopi susu. Ngopi buat melek, susu buat ngantuk. Dulu. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Kalau sendoknya mana? Untuk ngaduk. Itu sebenarnya sendoknya. Bismillah. Kopi di Hiomat. Kayak endorse mas jadinya, tapi nggak apa-apa untuk saudara-saudara dari netizennya Mas Rey official. Misal mau kesini kan ada petunjuknya juga di channelnya Mas Rey. Oh ya. iya, langsung ngopi. Saya aja kalau kemari ngopi saya, tinggal milih variannya lengkap. Wih. Nih kasirnya sini ya. Loh, Kak, mana kasirnya? mana mbaknya? Di dalam kayak Mas kasir, Mas. Yang jaga kasir. Ya udah nanti nggak. Nanti aja lah Mas ya. Apa? Iya. Tapi untuk netizen langsung loh ya. Langsung bayar ya. Allah karim, bismillah. Bismillah. Rokok Mas Rey. Iya. Saya juga kok rokoknya saya sungkan. Mas Dimas, kalau misalkan saya kemarin saya minta rokok Mas Dimas saya sungkan. Biasanya saya yang dibeliin sahabat malam sama Mas Rey. Tapi Mas Rey ini orangnya baik sekali. Tapi- Ganteng, baik. Kok di sini saya terlalu jauh ini? Saya kurang bersaudara gitu. Di sini. Berdua di sini. Iya dong. Ini bisa digeser. Bisa. Masya Allah. Oke. Nah, Nah, jadi kameramennya, waduh. kalau di sini sama di sini kayak podcastnya Deddy Kobuser. Allah. Ya Allah. Ya. Jadi gimana? Gimana Mas Rey? Itu kan saya lihat apa di live itu kan Neng Zulfa itu kan dia dibolehkan untuk ke pondok psikis. Iya. Nah, itu ceritanya gimana? Karena jujur demi Allah dan Rasulullah, sebenarnya saya sudah dari kemarin, saya terkatu hati saya merasa sedih melihat pondok yang didirikan sama saudara saya sendiri itu mengalami kegaduhan. Nah, dan sebenarnya dari awal juga saya gerem banget sama si namanya Zulfa. Neng Zulfa itu. Sama Mbak Rahma kan gitu. Tapi karena berhubung Allah belum mengizinkan, sebenarnya saya sudah dari beberapa hari yang lalu saya mau kemari, namun di sana masih banyak pasiennya saya, lalu di sana banyak ngisi rutinan majelis. Jadi baru kali ini Allah kasih jalan saya untuk ke pondok Ibu Sidris ini. Gitu. Itu gimana tuh? Kok bisa yang Zulfa itu kok diperbolehkan masuk ke pondok gitu loh sekarang ini? Jadi ceritanya gini, Neng Zulfa itu kan adalah sosok putri Kiai Sepuh, belum sepuh temen sih. Beliau juga sahabat juga gurunya Gus Idris. Beliau itu namanya Abah Kiai Mustafa. Nah, Abah Kiai Mustafa memwasiatkan bahwasanya kalau beliau meninggal dunia, Ning Zulfa sama Ning Rahmaya untuk sementara dititipkan di sini agar kedepannya bisa memimpin pondoknya Abah Kiai Mustafa dengan baik, kayak disekolahkan gitu loh di sini. Tapi entah kenapa di sini malah akhir-akhir ini membuat gaduh kayak gitu. Malah kemarin sih Umi dijelek-jelekkan sama beliau, Umi Liva. Makanya itu saya gerem banget. Saya Dan sebenarnya juga gimana geram ya? Mas Rey. Sebenarnya juga geram. Tapi yang saya bingungkan ya apa ya? Di sisi lain sama Gus saya suruh menjaga Ning berdua. Di sisi lain sama Umi juga disuruh mengusir. Gimana coba jadi saya? Bingung nggak? Soalnya Umi belum tahu ceritanya itu gitu. Berarti sekarang ini posisi Neng Zulfa ada di pondok atau tidak? Ada di pondok. Baru tadi malam saya yang menjemput karena apa? Utusan dari Gus. Tapi netizen berbalik arah malah. Kalau saya nemui Neng Zulfa gimana? Menurut saya jangan, Bang Rey. Menurut saya jangan. Alasannya apa? Karena saya memang bener-bener loh. Saya datang kemarin tuh memang bener-bener gerem sama si Zulfa tadi gitu loh. Bahkan saya pengen banget loh ngobrol langsung apa. Sebenarnya tujuan si Zulfa itu apa? Saya pengen banget tahu gitu loh. Ya kalau tujuannya sih saya kurang tahu. Kayaknya si Zulfa ini masih dikendalikan oleh si Jamal gitu. Jamal. Iya. Jamal siapa itu Jamal? Jamal itu lurah pondoknya
Abah Yai Mustafa. Jadi di tempat orang tuanya Ning Zulfa sama Ning Rahma itu. Di sana kan juga ada pondok pesantren. Boleh ini nggak, Mas Dimas menjelaskan? Saya nggak tahu main Jamal tuh. Ciri-ciri Jamal tuh seperti apa? Jamal orangnya seperti Amit ya, seperti sampean. Badannya maksudnya tinggi besar seperti sampean. Kayak gitu. Dulunya itu dia ustadz. Pakaiannya? Pakaiannya ustadz. Dulu kan diangkat jadi lurah pondok. Dan Berjubah berarti? Entah kenapa sekarang itu berbelok arah semenjak meninggalnya Yai Mustafa. Dia malah mengikuti siapa? Saman pasti kaget. Mengikuti Mbah Semprong yang 3 tahun lalu musuhnya Gus Idris, dan 3 tahun lalu dikabarkan meninggal. Sekarang ada lagi. Berarti sekarang ini ada sangkut pautnya sama si yang namanya Mbah Semprong itu? Iya, Mbah Semprong itu 3 tahun lalu musuhnya Gus Idris. Iya, udah meninggal saya lihat. Udah meninggal. Udah berapa tahun yang lalu? Yang saya bingung kan dia muncul lagi. Terus setelah dia muncul 2 hari, kita ketemu 2 hari, habis itu besoknya datang lagi gurunya Mbah Semprong sekarang yang jadi musuh kita itu. Sebenarnya kita nggak ingin musuhan, Mas Rey. Sebenarnya kita nggak ingin musuhan. Iya, saya paham. Karena Gus Idris ini sosok penyayang. Gus Idris ini ketika menganggap orang lain itu menjadi saudara, tidak melihat dari suku, tidak melihat dari ras, tidak melihat dari harta, tidak melihat dari jabatan. Yang penting ketika orang tersebut baik sama Gus Idris akan menjadi dia saudara. Itu saya salut sama Gus Idris, sahabat. Betul sekali. Bahkan saya punya prinsip seperti itu. Ketika ada orang menganggap saya saudara, saya lebih lagi menganggap mereka lebih dari saudara kandung saya. Makanya kalau misalkan saya sama Gus Idris nih ya, persahabatan saya udah nggak terhitung sama uang. Karena kalau misalkan saya ngitung uang, sudah ongkos saya kemarin itu udah berapa habisnya. Tapi saya nggak hitungan itu semua. Karena uang itu nggak ada artinya bagi saya. Saudara lah yang berarti bagi saya. Karena kalau misalkan saya nggak ada uang, pasti saudara yang menolong saya. Saya sakit-sakitan, saudara menolong saya. Tapi saya kok pengen gitu loh Mas Dimas. Malam ini gimana maksudnya loh? Saya minta tolong Mas Dimas juga kan. Ya. Gimana caranya biar saya tuh bisa ketemu sama Zulfa itu? Kalau saya tidak bisa memutuskan, Bang Rey, lebih baik jenengan cari waktu yang tepat bertemu dengan Gus Idris dulu. Kalau sekarang kan Gus kan lagi ada acara. Saya mencari waktu yang tepat untuk menemui Gus Idris. Nah, nanti setelah ketemu Gus Idris, izinlah ketemu nih Zulfa. Ini kabar yang apa? Yang lebih ngeri lagi dari Mbah Lembu Sekilan itu, katanya Ning Zulfa ada keinginan menikah dengan Gus Idris. Itu saya bingung. Gus menyuruh Ning Zulfa ke sini, Umi menyuruh pergi. Umi itu sebenarnya udah apa ya namanya? Mbah Lembu Sekilan menyampaikan kalau si Zulfa itu ada niat mau menikahi Gus Idris. Iya. Astagfirullah. Gimana ya maksudnya? Kalau misal laki-laki, kalau misal menikah lebih dari satu, enggak masalah kan? Tapi yang saya tahu kan si Zulfa ini ada niat, ada udang di balik batu. Itu. Makanya itu. Jadi bingung ini. Astagfirullah. Ngopi. Biar tenang Mas. Saya juga bingung sahabat. Yang pertama, kalau misalkan saya ingin bertemu dengan Zulfa, karena permintaan sahabat-sahabat juga kan, saya harus temui namanya Zulfa. Bukan berarti atas dasar diri saya sendiri. Memang sedikit banyak pasti saya punya rasa geram. Tapi kenapa saya live karena seperti ini? Saya mempertanyakan hal tersebut, Mas ya. Bukan berarti saya lancang. Karena banyak sekali netizen yang berusaha nyuruh saya, Mas coba temuin Zulfa itu, coba temui Zulfa itu. Bahkan kemarin hari saya hampir juga kecolongan waktu saya mau berangkat. Saya bertemu dengan satu wanita. Ternyata ketika saya lihat live itu ternyata si Rahma. Nah kok bisa? Si Rahma itu kok bisa? Itu posisi lagi di Medan. Saya posisi lagi di Medan. Saya heran. Dia mengaku sebagai santri Gus Idris. Dan juga saya tidak tahu beliau menyuruh saya tidak usah datang dulu karena Gus Idris ada kegiatan di luar dan tidak bisa ditemui. Kok aneh ya sahabat ya? Apa itu ya saya mikirnya jadi jelek. Apa itu bener Ning Rahma kesana atau jelmaan dari gurunya Mbah Semprong?
Itu loh, Allah alam. Jadi di situ dia ngaku sebagai Neng Rahma namanya ya. Iya, Namanya Mas. si Rahma. Dan dia mengaku sebagai santrinya Gus Idris. Gak mungkin mas, gak mungkin. Saya yakin gak mungkin itu mas. Soalnya apa ya, masa Neng Rahma secepat itu ke Medan terus balik lagi ke sini. Tapi saya lihat masih Mas ya, itu persis banget loh. Bahkan netizen saya tuh udah komentar semua. Pertama saya nggak percaya, karena nggak logika dong kalau misalnya Rahma itu bisa jojo ke sana. Dan ternyata tuh persis 100% mirip dengan Neng Rahma yang ada di sini. Gak mungkin mas, gak mungkin. Itu pasti jelmaan dari si dukun itu, pasti. Tapi memang persis loh Mas, itu persis banget serius. Ya namanya jelmaan mas, namanya jelmaan ya gak mungkin dah. Lo gini aja Mas Dimas, ini mohon maaf. Iya. Gimana? Pokoknya malam ini, karena ini saya udah terlanjur geram dan netizen saya juga terlanjur geram gitu. Berusaha menyuruh saya untuk ketemu dengan si Zulfa sama Rahma. Bisa nggak bisa, malam ini saya harus bertemu dengan mereka berdua atau enggak mereka berdua pergi dari sini. Tidak bisa mas, tidak bisa lah. Sampean datang ke sini terus tiba-tiba pengen ketemu. Kalau saya tanpa seizin Gus nggak berani mas. Oke, tapi ini bahaya banget loh serius. Saya nggak ada real itu bahaya. Makanya pas saya bilang sama Mas Dimas kan, kok maksudnya gimana ya? Mereka berdua tuh kok tinggal di sini gitu loh. Apalagi di Pondok Gus Idris kan ada santri. Kan sudah saya jelaskan dari awal mas. Masa kurang paham? Beliau itu berdua itu dapat wasiat dari Abah Mustafa untuk berada di sini biar bisa memimpin pondoknya nanti. Tapi saya juga nggak tahu kok Zulfa itu bikin ulah terus di sini. Karena gini loh Mas Dimas, sampai segitu niatnya si Rahma itu nemui saya ke Sumatera. Itu pasti jelmaan, nggak mungkin itu, nggak mungkin banget. Soalnya saya tahu setiap harinya Zulfa itu dan Rahma itu ada di mana. Nggak mungkin mas. Kalau sampai nekat kayak gini, ya gimana lagi? Ini mumpung ada Mas Ryan ini. Gimana Mas Ryan? Ini gimana? mau ketemu. Bentar pakai sarung. Mau ketemu sama Neng Zulfa sama Mau Neng ngapain Rahma. ketemu Neng Zulfa? Jangan-jangan sampean punya niatan buruk samanya. Mau itu kan? Ini baru datang. Astagfirullah. Jangan berpikiran negatif dulu Mas Ryan. Iya, jangan. Saya sih tadi positif, tapi ini nekat dan mau apa? Punya usut mau ngusir Neng Rahma dari sini sama Jangan Neng gitu, Zulfa. Bang Re. Kita kan juga bingung sebenarnya kita mau mengusir. Soalnya apa? Geram sama dia. Jangan Sama gitu. Zulfa geram Kita juga di mau pondok ngusir, ini- tapi ini amanah Gusnya. Kita di pondok ini apa ya? Pengen gitu loh, bosen kita itu ngeliat laki-laki. Nah, kan namanya manusia kan juga banyak hawa nafsu. Tapi dia itu kayak gitu loh Mas Ryan. Dia itu Neng Zulfa selalu buat ulah. Saya juga pengen ngusir, tapi sama Gus kan nggak boleh. Kita harus manut sama Gus kan. pusat toh. Hanya itu kita harus sabar. Untuk malam ini Mas Rey ketemu, saya putuskan tidak bisa. Saya nggak bisa memutuskan untuk jenengan bertemu sama. Ya ini Minta mungkin ya, ini karena Mas jangan pakai aja rokok. Mungkin kan karena memang rasa geram saya. Karena memang saya takut di pondok ini terjadi hal yang nggak mengenakan gitu loh Mas kan. Gini aja, yang saya pertanyakan tadi tentang masalah Mas Dimas berkata Mbah Sembrong itu bisa menjelma. Karena saya nggak pernah ketemu sama Mbah Sembrong, apakah memang benar dia itu bisa menjelma sosok? Saya sendiri kurang tahu Mas Rey. Itu cuma apa ya, kira-kira saya, tebakan saya. Karena apa? Tidak bisa dilogika kalau Neng Rahma datang ke Medan dan balik lagi ke sini dalam jangka waktu yang cepat. Maksudnya Neng Rahma ke Medan ngapain? Ketika Mas Rey mau berangkat ke sini Iya. beberapa hari yang lalu, katanya Mas Rey ketemu sama Rahma. perempuan yang ngaku-ngaku santrinya Gus, yaitu Rahma. Tapi sampean udah cross check belum meneliti apakah orang yang sampean temui ini sampean samain dulu nggak sama yang di YouTube? Itulah kemarin kan saya percaya, saya kira kan Mas Aren kan dia itu santri Gus Idris. Tapi kok saya nggak pernah ketemu sama Rahmat tadi kan gitu. Saya lihat dari komentar Mas Re dicek apa YouTube Gus Idris itu Neng Rahma. Setelah saya cek di sebelah kan persis Pol. Itu Persis banget. menurut saya jelmaan dari
Mbak Semprong, mungkin anak buahnya Mbak Semprong atau apa yang menjelma menjadi Neng Rama di sana. Nggak mungkin Mungkin ya. kan, Neng Rama kan tiap hari kita pantau. Ya karena secara keilmuan dari apa itu namanya, Mas Semprong. bukan ilmu keilmuan apa itu namanya Bang, di dunia ini kan kita memiliki 7 kembaran Bang. Nah kemungkinan itu adalah salah satu kembaran dari si Rahma itu, mungkin Tapi loh ya. gini Mas Aren, kalau misalkan mereka berdua memang selalu buat rusuh, ini saran aja sih. Lebih baik diusir aja mereka berdua dari sini. Aduh, Samen nggak boleh kayak gitu dong. Samen itu siapa Mas Rey? Ya mohon maaf, Samen itu siapa kok datang ke sini tiba-tiba suruh ngusir? Saya aja yang pengen ngusir dari kemarin tuh nggak bisa Mas Rey. Gimana ya, rasa ketakutan saya? Maksudnya saya takut di Pondok Gusir di sini terjadi hal nggak diinginkan. Saya tak paham sama jenengan, saya pun juga sama Mas Ryan. Saya kan maksudnya bertanya kenapa nggak diusir aja gitu loh. Saya tuh ada rasa kayak ketakutan gitu loh Mas Ryan. Karena banyak banget loh, pasti Mas Dimas juga tahu, Mas Ryan juga tahu. Pasti kan banyak banget musuhnya Gus Idris. Saya tahu, dan gimana ya, juga orang baik. Itu pasti memiliki banyak musuh. Tapi gini loh, Samen tuh baru datang Mas Rey. Samen itu baru datang kok tiba-tiba nyuruh-nyuruh saya ngusir dia itu. Ya mohon maaf, saya ini menjalankan amanah Gusnya. Nggih, maaf. Kalau misalkan kata-kata sedikit kasar, cuman tadi saya ingin menyampaikan unek-unek ke saya gitu. Karena memang saya gerem banget sama namanya Zulfa sama si Rahma itu. Dan saya ingatkan buat netizen Mas Rey ya, saya begini tidak ada rasa suka ataupun punya rasa sesuatu kepada mereka berdua ya. Saya cuma menjalankan amanah Gusnya ya. Saya cuma menjalankan amanah Gus. Terus Mas Rey datang nyuruh saya ngusir. Saya pengen ngusir dari kemarin. Karena apa? Dia sudah menghina Umi di depan santri-santrinya. Saya juga nggak suka kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, sebenarnya memang dia itu kayak kurang pantas ya memang, tapi kan ya mau gimana lagi, kita ini hanya seorang santri ya yang manut apa kata gurunya gitu kan, betul kan Mas Dim? Jadi kita mau mengusir itu juga bukan hak kita Bang Rey gitu loh. Sebenarnya kita pengen ya Mas Ryan ya mengusir karena dia sudah membuat gaduh pondok ini. Berarti gini aja, sekarang ini saya manut ke Mas Dimas sama Mas Ryan. Tapi memang benar-benar ini saya gimana ya, maksudnya niat saya di sini karena juga saya baru tahu kalau mereka berdua ada di sini. Saya juga nggak tahu awal mulanya Zulfa Rahmat masuk sini seperti apa. Intinya saya hanya sekedar tahu sifat sikap mereka dan tahu-tahu dia sampai di sini kan begitu. Jadi untuk kelanjutannya saya ngikut aja. Yang penting saya harap untuk Mas Dimas sama Mas Ryan ya kita sama-sama di sini. Bagaimana cara kita untuk membantu Gus Idris supaya tidak ada kegaduhan di pondok ini. Oke, kalau gitu, kalau sampean memang benar-benar mengakui Gus Idris itu saudara sampean, memang benar-benar mengakui Gus Idris itu lebih dari saudara kandung sampean, saya mewakili beliau, saya minta tolong bantu kita. Nanti kalau ada waktu, karena Gus Idris akhir-akhir ini sibuk, nanti saya pertemukan sampean sama Gus Idris suatu saat ya. Nggak lama kok, mungkin pokok Gus Idris ada waktu luang langsung sampean saya ketemukan, bisa ditayangkan di YouTube sampean ataupun di YouTube Gio. Nanti netizen bisa langsung nonton makanya subscribe channelnya Mas Rey yang belum subscribe ya. Kadang tuh nonton doang nggak subscribe Mas Rey. Nonton, di subscribe ya, dinyalakan loncengnya biar dapat notifikasi. Pasti ini juga banyak kok netizen Mas Rey yang sudah subscribe di Gio, pasti sudah paham ceritanya ya. Kalau gitu Mas Rey, saya mohon maaf karena saya tadi terpancing emosi. Karena saya menjalankan amanah dari Gusnya. Saya mohon maaf sekali. Mohon maaf ya sahabat ya. Saya ketularan Mas Ryan. Kemarin saya sama Mas Ryan di live-nya Gus Idris geger. Saya juga minta maaf juga sama Mas Ryan dan Mas Dimas. Kalau emang saya sedikit ngotot tadi karena memang rasa gerem. Mungkin jenengan paham kok ketika kita gerem. Saya juga gerem, tapi saya bisa saya ya, tahan. makanya tapi gini ya. Saya di sini kan niat saya itu kan baik. Saya tahu saya memiliki biografi yang buruk dulunya. Tapi memang niat saya di sini, saya tuh hanya nggak ingin si Zulfa itu buat kegaduhan di sini. Mas Ryan ini seharusnya sadar diri, sadar posisi. Ya, paham.
Samen di sini itu sebagai tamu, nggak boleh samen melangkai peraturan yang ada di sini. Seenaknya main usir-usir kayak netizen di sana. Usir. Nggak boleh kayak gitu. Tapi tadi saya di sini, saya kan sudah menyampaikan ke Mas Dimas. Itu sebagai ibarat karena gerem saya sendiri. Berarti kamu tadi nggak memahami apa perkataan saya, Yan? Bukan saya nggak memahami apa perkataan Samen. Nah, jadi gini, Mas Arif, gini, maaf. Bentar dulu, aku masih ngomong. Samen kan maksa tadi ngotot kan buat suruh siapa ngusir si Sulfa sama Rahma itu kan. Nah sama aja itu secara nggak langsung sama itu melangkai peraturan yang ada di pondok sini bang. Nggak boleh kayak gitu, mending Samen pulang aja sekarang bang. Nah gini, kamu berarti nyuruh saya pulang kan? Sedangkan saya dalam sini udah ngomong, udah izin ke admin. Saya juga sudah konfirmasi ke Gus. Ini kamu ada apa sebenarnya sama Zulfan? Ini saya sanksi sama kamu nih, Yan. Mau jangan ngomong saya ada apa sama Zulfan, nanti kan kita lihat endingnya seperti apa. Orang saya aja nggak punya nomornya, nggak percaya mau saya bukain WA. Saya nggak punya nomornya, bahkan kenal aja nggak, karena memang di sini itu peraturannya sangat ketat, bang. Ya karena kita tahu sendiri lah. Yang kemarin itu kamu di A1 tuh gimana maksudnya? A1 apa itu? A1 itu apa? Orang saya chat ini ya sahabat. Kalian ini nggak percaya ya? Saya bukain WA ini WA saya ada 2 ya. Ini nggak ada nomornya ini. Tuh nggak ada nomornya yang satu ya. Nah ini satu saya bentar saya bukain. Tuh. Cuman gini aja. Aku cuman minta THR ini kemarin sama Bang Ray. Ya, tapi nggak dikasih. Makanya saya agak dendam ini sama dia ini. Ya Allah. Hop, stop. Cuma karena THR sampean mengusir Saya ngasih dia. Saya bukannya ngambil nama Al-fitnatu wa minal qadar. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa yukhadi'uhu. Jangan seperti itu, Bang. Orang munafik itu contohnya itu sering berbohong. Loh, saya nitipin ke Dimas loh, Mas Dimas. Loh, Mas Dimas kasih ke saya loh. Korupsi sampean dah. Bisa ke saya lo ya Allah. Astagfirullah. Udah jangan berteman. Jangan bertengkar, maksudnya jangan bertengkar. Oh, kan kalian punya apa fan masing-masing. Masa saya nggak punya fan, semua ngujat saya sekarang, saya nggak peduli. Makanya itu saya sekarang Yan sifat kamu tidak ubah Yan. Jangan sombong Mas Ryan. Saya sombong seperti apa? Sampean juga jangan terpancing sama Mas Ryan, jangan terpancing. Apa yang kita sombongkan di dunia ini, Bang? Saya hanya menjaga amanah, Bang. Astagfirullah, Bang. Saya nggak sombong. Saya nggak pamer Pajero. Saya nggak pamer HP, Bang. Dari tadi, Bang. Astagfirullah, sama ini mancing-mancing aja. Nggak pamer tapi diliatin Mas Ryan ini, ya Allah. Ya karena sama bilang saya sombong. Udah jangan bertengkar. Ya, malah bertengkar sama Ryan jadinya nih. Iya, jangan. Kita bahas masalah Zulfa tadi loh. Enggak, karena sama saya juga apa ini? Jadi gini Mas, keputusannya saya tinggal di luar atau di sini? Sesuai tadi yang bilang sama Mas Ryan. Kalau saya nah ini Mas Goni juga sini. Ya kalau saya mewakili dari Ponpes Thoriqul Jannah, juga mewakili dari keluarga Gus Idris. Bukan saya di sini sok berkuasa enggak ya. Saya diajarkan kalau ada tamu diterima dengan baik. Jangan malah diusir Mas. Kita menerima Mas, bukan kita mengusir, karena tamu itu harus tahu diri juga gitu loh. Kalau ibaratnya ingin mengatur peraturan pondok itu ibaratnya seperti apa gitu kan? Saya nggak terima. Ini hanya saya nggak terima kalau kayak gini caranya. Ini hanya salah paham. Udah yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Nggak ada kata sabar dalam hati saya. Udah. Mas Ryan rokok dulu, Mas Ryan. Udah ini. Slow ya. Udah. Saya kerasukan loh ini nanti. Udah Mas Ryan ya. Sudah ya. Udah ada pertengkaran di sini ya. Ini serius. Mas Ryan minta maaf dulu sama Bang Rey. Saya nggak salah kok. Ngapain saya minta maaf? Nah, tadi jangan kayak ngusir-ngusir Mas Rey, jangan kayak gitulah. Ya peraturan pondok. Jauh loh, Siapapun yang melanggar peraturan pondok yang paling parah. Serius ini ada parah ini masih. Mas Rey dari Medan ke sini tuh jauh, membutuhkan biaya nggak sedikit. Saya sudah melanggar apa Mas Dimas? Sampai mau tadi sok-sokan mau ngatur, mau ngusir-ngusir, padahal itu sampean siapa? Itu kan belum, kan sudah berhasil kita stop. Ya saya nggak terima intinya. Mas Rey juga kalau datang tuh ya bener niat sampean baik, tapi jangan gitu. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Mas Dimas ini jangan terlalu baik jadi orang. Enggak, saya enggak gitu. Saya nengahin kalian loh. Sampai kalau terlalu baik nanti minta uangnya.
baru datang Mas Ri udah diajak bertengkar. Kemarin saya juga kamu ajak bertengkar. Gimana Karena tuh, gini Raya? loh, karena kalau kita itu nggak bisa mempercayai seseorang 100% mesti Mas. Nggak boleh kalau kayak gitu. Ya kita di sini kan ina malu biniat sampai lupa ini loh. Al insanu mahalul kotok wanisian. Nah, itu artinya apa? Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi kita masing-masing tuh harusnya berebut salah, jangan berebut benar. Kalau kita berebut benar nggak selesai masalahnya, tambah-tambah masalah terus. Ya udah kalau gitu kalian saling minta maaf. Saya juga minta maaf kan ke Mas Ri. Untuk saya capek, pulang aja deh. Ryan emang astagfirullah. Enggak masalah. Udah gini Mas kamera. Karena memang Oh iya mas. Iya, Ryan Ryan emang tuh gitu anaknya. emang itu, emang enggak apa-apa. Tapi Dan saya saya bisa pernah maklumi kan ketemu. ya. Maklum, Saya mewakili Mas Ryan, mohon maaf. Ryan. Sama-sama mungkin dia tahu biografi saya. Dulu kan saya sempat tapi saya enggak masalah. Tapi saya pernah dengar Ustaz Abdul Somad Berdauh menyampaikan. Nah, jadi orang baik pasti pernah melakukan kesalahan. Orang yang selalu bersalah, orang yang punya salah pasti pernah melakukan kebaikan. Nah, itu juga manusiawi. Tempatnya salah dan hilang. Karena manusia yang sempurna adalah Kanjeng Nabi SAW. Itu aja sih. Iya, jadi Mas Re jadikan pengalaman yang kemarin-kemarin itu ya. Biasanya tuh orang tuh apa ya, meskipun menebar 1000 kebaikan dengan satu kesalahan itu kebaikannya yang 1000 tadi hilang, Mas Re. Jadi mungkin kayak orang yang sudah paham kayak Gus, Umi, saya dan lain-lain yang sudah paham tahu Mas Ri kesini tuh niatnya apa. Tapi orang yang belum tahu kayak contoh si Ryan itu yang belum tahu tentang Mas Ri. Makanya itu. Baik sahabat-sahabat, mungkin itu aja live kali ini sampai hari ini aja, sampai detik ini aja. Insya Allah nanti untuk kelanjutannya sahabat-sahabat bisa dilihat notifikasi dari saya. Intinya dukung terus, support terus ya. Harapan kita bersama mudah-mudahan Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, seluruh kru Gus Idris Official dan juga seluruh santri Pondok Thoriqul Jannah, Allah berikan kesehatan, Allah lancarkan apapun kegiatannya, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Saja saya akhiri dulu. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ojo salawati tinggalkan maksiate, ojo leli salat karo sedekah.